Jerat Cinta Om Duda. Episode 90. Sulit menemukan rumah mertua. Mobil Honda Brio milik sebuah rentalan itu berbelok ke arah kanan di pertigaan. Sesuai dengan petunjuk Sofia. Namun, James dibuat heran dengan situasi dan kondisi yang ada di jalan itu. Manik matanya tak henti-hentinya memperhatikan setiap jengkal jalanan yang cukup untuk dua mobil. Di sisi sebelah kanan jalanan itu, kebun bunga dan buah-buahan seperti stroberi, semangka, anggur, dan tanaman buah lainnya. Sedangkan di sisi sebelah kiri, terdapat perkebunan jagung, tebu dan kacang-kacangan lainnya. Sungguh membuat James semakin heran. Tidak ada rumah di lokasi itu. Berbeda dengan yang tadi ia lihat sebelum belok kanan di pertigaan. Di sana ia menemukan beberapa bangunan rumah penduduk desa di sisi jalan sebelah kanan. Di sebelah kirinya, pure perkebunan semua. Darling, ini sangat menakjubkan. Bagaimana bisa di sepanjang jalan ini isinya perkebunan semua? Dan, di mana letak rumahmu? Aku tidak melihat rumah penduduk desa di sini. Ucap James dengan raut wajah yang terlihat heran namun penasaran. Sofia tersenyum kecil serta menatap penuh teka-teki pada suaminya. Sebentar lagi kau akan tahu, suamiku. Jawabnya enteng, ia mengusap lembut wajah tampan suaminya. James mengerutkan dahinya. Kenapa sulit sekali mencari rumah mertuaku? Astaga, desisnya. Sofia tersenyum. Ia sedang memikirkan bagaimana ekspresi wajah suaminya saat tahu rumahnya seperti apa dan bagaimana kehidupan keluarganya. Semoga kamu tidak jantungan mengetahui kenyataan tentang diriku, Hubi, ucap Sofia di dalam hati. Mobil yang mereka tumpangi terus melaju memecah jalan aspal yang di sisi kanan dan sisi kirinya terdapat perkebunan yang luas. Sepertinya di daerah sini tidak ada rumah penduduk, bos. Dan, jalan ini ternyata mentok. Tidak ada jalur kemanapun setelah pembatas sebuah rumah yang sangat besar. Ucap Leo memberikan info pada bos tampannya. James mengerutkan dahi setengah tak mengerti. Tidak ada jalur kemanapun. Kau tahu dari mana? Tanyanya heran. Ya, saya melihatnya di Google Map, Tuan. Jawab Leo seraya menunjukkan sebuah tab di tangannya. James menyipitkan matanya dan menatap intens pada layar tab yang Leo tunjukkan. Ya, memang benar apa yang Leo katakan. Di mapping itu, tidak ada lagi jalan jalur kemanapun setelah mentok di sebuah rumah yang besar. Hah, benar. Coba di zoom, apa itu nama rumahnya? Ucap James seraya lebih mendekatkan wajahnya pada tab yang Leo tunjukkan. Leo pun memperbesar layar tab di tangannya. Seketika sebuah nama tertera di sana. King House, gumam James dengan tatapan heran. Artinya itu rumah raja, begitu ya, bos? Mungkin itu rumah yang punya perkebunan luas ini, bos. Timpal Leo. Sepertinya begitu. Jika memang begitu rumah ini. Belum sampai James menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Sofia menyelanya. Sayang, lihat burung elang itu, cantik sekali, bukan? Sela Sofia seraya menunjukkan burung elang yang sedang terbang. James memicingkan matanya dan menatap burung elang yang sedang terbang bebas. Wow, benar-benar menakjubkan. Ternyata, di desa banyak pemandangan yang membuatku jatuh cinta. Sorak James. Ya, dong. Desanya saja sudah membuat jatuh cinta, apalagi penduduknya. Hehehe, jawab Sofia disertai cengengesannya. James tersenyum kecil serta mengusap lembut puncak kepala istrinya. Bos, lihat itu. Tunjuk Leo pada sebuah rumah yang di depannya terdapat pagar besi yang kuat dan tinggi. Pintu gerbang yang tinggi dan terkesan penuh pengamanan.
James membulatkan kedua bola matanya penuh dan tampak tercengang hebat saat manik matanya menangkap sebuah rumah yang sangat besar dan mewah. Ya Tuhan, rumahnya besar sekali. Ini benar-benar seperti rumah raja. Tapi, tetap saja tidak mengalahkan rumahku. Ucap James yang masih menatap rumah bercat putih tulang mix gold. Sofia tersenyum kecil mendengar ucapan suaminya. Tentu saja rumah suaminya tidak terkalahkan. Memiliki 5 lantai dan setiap lantainya sangat luas dan megah. Belum lagi halaman rumah dan fasilitas yang cetar membahana badai. Siit. Ban mobil berdecit saat sopir menginjak rem untuk berhenti. Ya, mobil Honda Brio itu berhenti di depan rumah yang besar dan mewah. Darling, katakan padaku. Apa maksudnya ini? Setelah ini, tidak ada jalan keluar lagi. Apakah rumah ini rumahmu? Selidiknya penuh desakan. Sofia terdiam sejenak dan tampak menggigit bibir bawahnya menahan tegang dan cemas. Di hadapannya sudah terbentang rintangan yang pasti akan menghadang. Darling, jawab. Desak James memaksa. Sofia meremas jari-jarinya dan menatap ngeri pada suaminya. Tapi, masih ada lagi yang akan membuatnya ngeri yaitu ayahnya. Iya, sayang. Sofia menjawab dengan gugup. Jeduer. Bagaikan tersambar petir di siang bolong. James dan Leo tampak terbelalak kaget mendengar pengakuan Sofia. Rumah besar yang mewah itu milik kedua orang tua Sofia. Itu artinya, Sofia bukan gadis desa yang melarat dan kampungan seperti yang James temui pertama kali. Apa? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kau hanya berpura-pura menjadi orang miskin. Apa tujuanmu? Kali ini James bicara sedikit membentak istrinya. Sofia tampak tegang dan gemetaran. Seperti yang sudah ia bayangkan, sang suami ternyata benar-benar marah padanya saat tahu kenyataan yang sebenarnya. Aku bisa jelaskan, Hubby. Apa yang aku lakukan? Sofia belum selesai bicara, dengan cepat James menyelanya. Kau telah membohongiku. Kau membohongi Princess, Mami, Papi, Ferhat, dan semua orang yang mengenalmu di Jakarta. Astaga! Semprot James menyela ucapan istrinya itu. Sofia terdiam dan tampak menundukkan wajahnya merasa takut dan bersalah. Sementara Leo tampak menatap heran padanya. Maafkan aku, sayang. Aku sungguh bisa jelaskan apa alasanku berpura-pura, ucap Sofia meminta maaf. James membuang napasnya keluar kaca mobil. Sejak kita menikah, aku sudah curiga padamu. Aku merasa jika kau bukan orang sembarangan. Dan ternyata benar, kau bukan orang sembarangan. Kau anak raja di sini. Ucapnya dengan sorot mata yang terlihat marah. Sofia benar-benar bingung dan tegang menghadapi suaminya yang sedang marah. Sedangkan di hadapannya, rumah besar yang sudah lama ia tinggalkan kini terpampang nyata dan seakan melambai-lambaikan tangan padanya. Bukan, sayang. Aku bukan anak raja. Itu hanya. Lagi-lagi Sofia harus menggantung ucapannya saat tiba-tiba James menyelanya. Tetap saja, kau anak orang kaya yang terhormat. Selama ini aku mengira jika kau orang miskin yang membutuhkan uang untuk membantu perekonomian keluargamu. Tapi ternyata, kau benar-benar penipu. Sungut James dengan raut wajah yang benar-benar marah. Sofia menekuk wajahnya dan nyaris menangis karena takut dan merasa bersalah. Bukan maksudku menipu semua orang, sayang. Aku punya alasan khusus untuk melakukan itu. Aku mohon dengarkan penjelasanku dulu, mohon Sofia meminta pengertian dari suaminya itu. James mengusap wajahnya frustasi. Ia benar-benar tidak menyangka jika ternyata istrinya bukanlah gadis desa yang miskin dan kampungan seperti yang ia duga.
Sofia menggenggam erat tangan suaminya. Menatap wajahnya penuh keseriusan. Air matanya sudah mengalir deras sedari tadi. Sementara sang suami tampak membuang wajahnya seakan malas menatap wajah cantik istrinya itu. Sayang, aku mohon. Dengarkan penjelasanku dulu. Pinta Sofia penuh permohonan. James hanya diam dan tidak menanggapi. Tentu saja ia sangat kecewa karena merasa telah dipermainkan oleh istrinya sendiri. Sang istri telah menipu dirinya dengan mengaku sebagai gadis desa yang miskin dan kampungan. Ia ingin marah, tapi rasanya tidak bisa. Apalagi, sekarang mereka sedang berada di depan rumah besar milik kedua orang tua Sofia. Leo dan sopir tampak merasa tidak enak melihat percekcokan antara bos besar dengan nyonya muda mereka. Hal itu membuat keduanya memutuskan untuk keluar dari mobil. Membiarkan James dan Sofia menyelesaikan permasalahannya. Hubi, aku datang ke Jakarta tempo hari, bukan karena tidak ada alasan. Saat itu, Sofia belum selesai bicara, dengan cepat James menyelanya. Tapi kenapa kau tidak jujur padaku? Kau bersandiwara pada kami. Kau mengaku dirimu hanya seorang gadis desa yang miskin dan kampungan. Padahal kenyataannya, astaga. Aku benar-benar muak. Apakah kau sengaja tidak jujur padaku karena kau hanya mempermainkanku? Kau hanya main-main dengan pernikahan kita. Bentak James dengan kemarahannya yang kian memuncak. Suasana tegang tercipta di dalam mobil itu. Wajah tampan James seketika berubah menjadi merah padam. Dari atas kepalanya, kobaran api menyala dan seakan hendak melahap siapa saja yang ada di hadapannya. Sofia menarik napasnya. Ia benar-benar terkejut dengan tudingan suaminya. Air matanya kini telah mengalir deras membasahi wajah cantiknya. Tentu saja ia tidak seperti yang suaminya bayangkan. Sayang, tolong jangan seperti ini. Aku sungguh tidak main-main menikah denganmu. Apa yang aku lakukan semuanya memiliki alasan khusus. Kau tidak akan tahu jika tidak mau mendengar penjelasan dariku. Mohon Sofia dengan sangat. Ia begitu memelas pada suaminya. James membuang wajahnya keluar kaca jendela mobil, ia benar-benar tidak menyangka jika ternyata selama ini sang istri menyembunyikan identitas aslinya. Selama ini ia benar-benar mengira jika sang istri adalah gadis desa yang melarat. Secara kebetulan, takdir mempertemukan mereka dalam keadaan ketidaksengajaan. Ya, saat itu James bertemu dengan Sofia yang kumel dan benar-benar seperti gadis desa yang tidak tahu apa-apa. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kenapa pria ini diam saja? Aku sungguh tidak ingin melihatnya marah seperti ini padaku, ucap Sofia dalam hati. Di luar, Leo dan sopir sedang berdiri menatap hamparan perkebunan bunga yang sangat cantik-cantik. Entah itu perkebunan atau taman bunga, yang jelas, di sana banyak sekali tanaman bunga yang sangat cantik dan wangi-wangi. Namun, tiba-tiba saja dua orang penjaga datang menghampiri Leo dan sopir. Mereka tampak terlihat heran dan menatap penuh intimidasi pada Leo dan Pak Sopir. Astagfirullah, apa yang akan mereka lakukan? Ucap Sofia yang tampak heran melihat kedua anak buah ayahnya. Siapa mereka? Tanya James. Mereka anak buah ayahku, sayang. Sepertinya aku harus turun menemui mereka. Jawab Sofia seraya bersiap turun dari mobil. Tunggu. Cegah James seraya menangkap tangan istrinya. Sofia menoleh. Ada apa? Tanyanya. Siapa namamu? Tanyanya yang berhasil membuat Sofia tersentak kaget. Apa maksudmu? Namaku Sofia? Ah tidak. Namaku Annabel yang selalu kau sebut, jawab Sofia seraya membuka pintu mobil lalu meloncat keluar dari mobil itu. James terdiam dan membuang napasnya,
Ia benar-benar syok saat tahu siapa istrinya. Cek, dia tidak sebodoh yang selama ini aku kenal. Apa alasan dia melakukan itu? Astaga! Decak James yang tampak kesal. Sofia melangkahkan kakinya menghampiri kedua anak buah ayahnya. Stop! Ucapnya yang berhasil membuat kedua anak buah ayahnya menolehkan wajah masing-masing. Hah! Sontak saja keduanya terbelalak kaget melihat sang putri tunggal juragan kaya di desa itu. Jangan melukai mereka, aku datang bersama mereka. Ucap Sofia yang semakin membuat kedua pria berbadan tegap itu bertanya-tanya. Nangsau? Ucap salah satu pria berbadan tegap itu. Nangsau Nona. Sofia mengangguk. Ya, ini aku. Ucapnya santai. Ya Tuhan, Anda kemana saja, Nangsau Tesanesune. Den dan Naang sangat mencemaskan Anda selama ini. Ucap si pria berkulit sawo matang. Tans Tuan Naang nyonya. Sofia memutar bola matanya malas dan membuang napasnya. Benarkah? Apakah mereka baik-baik saja? Tanyanya. Tidak, mereka sering melamun karena memikirkan Anda, Nangsau. Jawab si anak buah itu. Sofia melipat bibirnya ke dalam. Dilihatnya sang suami yang sudah keluar dari mobil. Bisakah aku menemui Po dan Mai sekarang juga? Aku ingin mengenalkan seseorang pada mereka. Ucap Sofia yang ternyata memiliki nama asli Tesanesune. Poos ayah Mae Elbu. Kedua anak buah ayah Sofia melirikkan manik mata mereka pada James yang mematung di samping mobil. Siapa dia, Nangsau? Kekasih Anda, kah? Tanya si pria berkepala botak. Sofia menggeleng. Tidak usah kepo. Bawa aku dan pria itu menemui Po dan Mai, ucapnya seraya melangkahkan kakinya mendekati suaminya. Kedua anak buah itu mengangguk mengiyakan. Walaupun mereka heran, tapi keduanya tetap menuruti keinginan Nangsau mereka. Come on, Hubi, ajak Sofia seraya merangkul manja lengan suaminya. Apakah kau yakin? Aku melihat kedua pria itu seperti meremehkanku, ucap James seraya menatap sengit pada kedua anak buah mertuanya. No problem, dia hanya robot-robot ayahku. Jawab Sofia seraya tersenyum manis. James menarik napasnya dalam dan membuang napasnya perlahan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia pun melangkahkan kakinya bersama istrinya mengikuti kedua anak buah mertuanya. Tentu saja ia harus tahu apa yang sebenarnya istrinya rencanakan. Apa alasan istrinya menyamar menjadi gadis desa yang kumel, ia juga harus tahu bagaimana keadaan kedua orang tua Sofia. Jika ia menyerah, ia tidak akan tahu siapa sebenarnya kedua orang tua istrinya itu. Bersambung.